Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Para hadirin jamaah sekalian yang kami hormati, yang kami muliakan, juga saudara-saudara, teman-teman, para ikhwan, adik-adik mahasiswa yang bisa mengikuti secara online. Mari saya mengajak pada subuh yang sangat sejuk ini di hari ke-18 atau ada yang sudah masuk hari ke-19 bulan suci Ramadan, bulan yang paling mulia, diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia yang ingin mencari jalan kemuliaan, jalan menuju Allah, siratan mustaqim, jalan lurus menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kita berselawat kepada Rasulnya, para nabinya, dari awal sampai nabi terakhir, nabi akhir zaman, khataman nabiin wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan kepada kita petunjuk kehidupan, yaitu Al-Quran, tidak hanya sekedar untuk dibaca, ditadaburi, tapi juga untuk diamalkan. Dan fungsi-fungsinya kita sebagian besar sudah paham semua, sebagai petunjuk, sebagai Furqan, sebagai sifat, sebagai mau'izah, dan peringatan, basira wa nasira, sebagai pembawa kabar gembira dan sekaligus juga peringatan. Pada subuh ini kita akan melanjutkan para jamaah sekalian dan para ikhwan yang bisa online, melanjutkan lagi kajian yang berkaitan dengan kata kuncinya adalah peluang. Jadi opportunity yang diberikan oleh manusia hidup di dunia ini. Nah, kenapa ini kita perlu mengetahui yang namanya peluang? Secara umum yang bisa dikatakan, karena kesempatan kita ini hidup hanya sekali di dunia ini. Hidup dua kali, satu kali di dunia, satu kali nanti di akhir pada saat telah dibangkitkan. Hanya satu kali. Ibarat pertandingan sepak bola, hanya sekali turun gelanggang. Jadi mati hidup, langsung masuk putaran final ini. Mati hidup. Ya, artinya kalau menang, ya, menjadi orang-orang yang aflah, seperti dibacakan tadi di rakaat pertama, ada aflahul mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Karena itu ada konteks di sana, hanya sekali dikasih kesempatan. Yang kedua, yang paling standar, karena waktunya dibatasi, terbatas, sedikit sekali waktunya. Ya, saya tadi ingin memulai kajian ini dari yang saya dibacakan tadi di ujung-ujung surah Al-Mu'minun juga pada rakaat kedua, ya. Pada rakaat pertama bacakan surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11 yang ciri-cirinya orang yang mendapatkan keberuntungan. Yang antara lain, karena bukan menjadi, kita akan bahas yang lain, tapi untuk garis besarnya saja. Orang yang khusyuk di dalam salatnya, ya, menjauhi perbuatan sia-sia, menjaga kehormatannya, memelihara ibadah salatnya secara berkelanjutan, continue gitu ya, tidak bolong-bolong, ya, konsisten di awal waktu, juga memelihara amanat-amanat. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul warisun, mereka akan mewarisi surga Firdaus. Ulaika humul warisun, dan mereka akan kekal di dalamnya.
Ini adalah janji Allah. Nah, itu yang kita sebut tujuan akhir kita menuju ke sana, kehidupan akhirat. Nah, yang kedua tadi yang saya masuk karena hanya sebentar waktunya kita dikasih kesempatan di dunia. Dan istimewanya Al-Quran sudah menyampaikan kepada kita umat manusia ini tentang percakapan-percakapan yang akan terjadi di hari kemudian, khususnya nanti di padang mahsyar. Ya, ketika sudah dibangkitkan kembali dan manusia akan dihisab, akan dihitung amal-amalnya, ya, akan diberikan kitabnya dan seterusnya. Nah, percakapannya itu dibaca tadi ayat di rakaat kedua, surah Al-Mu'minun ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kam labistum fil ardi adada sini. Dia Allah berfirman, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Ya, fil ardi, bumi, di dunia itu. Memang Allah Subhanahu wa taala menempatkan manusia di dunia untuk tinggal. Yang layak tempat tinggal hanya di bumi. Panen lain walaupun manusia sedang mengusahakannya, tapi menurut saya tidak usah repot-repot nih. Kita pelihara aja hidup di bumi ini, lingkungan yang kita jaga, biayanya lebih murah daripada kita tinggal di planet lain. Biaya naik aja udah berapa, cuma berapa orang yang bisa tinggal di sana gitu ya. Itu pun tidak lama gitu ya. Nah, mereka menjawab, qalu labisna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di bumi itu sehari atau setengah hari. Ya, ini masih lumayan nih, karena ada lagi ya surah Yunus itu yang menyatakan bahwa kita tinggal di dunia seperti ketemu kawan, berkenalan, ngobrol-ngobrol, cerita-cerita masa lalu, sudah itu pergi sebentar dalam keadaan berdiri. Tidak lama itu ya, maka mungkin paling lama sejam gitu ya. Itu hitungannya bandingannya di dunia ini. Ya. Nah, maka disuruh kita tanya ini. Ya, pas alil adin. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung, yang tahu. Ya. Qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Dia Allah berfirman, ya langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu tinggal di bumi hanya sebentar saja. Nah, saya sudah sebutkan tadi ya. Hanya sebentar saja. Qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Jika kamu benar-benar mengetahuinya. Ini dia rumusnya ini. Jadi peluang ini harus kita manfaatkan. Pertama sekali kita dikasih kesempatan di dunia, seperti yang sering saya gambarkan dalam kajian-kajian juga dengan adik-adik mahasiswa. Saya ingatkan ini, kita belajar lingkungan, belajar agama, tahu tentang alam dunia ini sebagai salah satu arena gitu ya, yang mana sebelumnya ada alam lain, yaitu alam rahim. Alam dunia, kita masuk alam dunia, tidak bisa kembali ke dalam alam rahim lagi. Rahimnya sudah hancur gitu ya. Bahkan mungkin bapak ibunya ada yang sudah meninggal dunia gitu ya. Kalau masuk alam kubur tidak bisa kembali ke dunia. Masuk alam barzah tadi atau ke pada masa nanti setelah bangkitkan tidak bisa kembali ke alam kubur, sehingga ada orang kaget nih pas dibangkitkan, siapa yang membangkitkan saya? Ya, dari tidurnya gitu ya, masuknya waktu dia di alam barzah. Nah, jadi dua itu alasan utama. Tentu masih banyak lagi, tapi untuk keperluan hari ini, subuh ini kita pakai dua dulu. Hanya satu kali kesempatan dunia, kemudian sekali itu hanya juga waktunya sebentar, dan kita tidak bisa kembali lagi kalau kita berdagang atau adik-adik mahasiswa, atau mungkin para jamaah sekalian juga yang sudah kuliah, sudah selesai, sudah sarjana. Ya, kalau kita ujian terus gagal, kita diberi kesempatan bisa ujian ulang, remedi, ya, atau seminar proposal ulang. Ya, dari S3 biasanya masih kasih kesempatan. Tapi kalau urusan hidup di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar hanya sekali kesempatan dikasih. Tidak ada kesempatan berikutnya. Nah, itulah sebabnya kita pandai-pandai menghitung peluang ini. Ya, peluang yang sangat berharga ini kita perlu mempelajari. Nah, inilah pentingnya ilmu ini.
ilmu agama kita ini perlu kita ketahui. Jangan sampai di dunia ini banyak perbuatan kita yang sia-sia, padahal kita menganggap itu sudah berbuat baik. Seperti yang dijelaskan di surah Al-Kahfi itu ya 103 dan seterusnya. Banyak orang yang mengira telah berbuat baik, padahal sesungguhnya perbuatan itu tidak membawa manfaat apa-apa di akhirat, tidak menjadi perhitungan. Nah, tentu amal-amal yang kita kerjakan kan banyak sekali peluangnya, ya, yang berkaitan dengan ibadah khas. Kalau ibadah am banyak, ya. Penceramah biasa saya ingat juga salah seorang penceramah ingatkan di sini, bagaimana caranya supaya segala sesuatu yang berkaitan dengan kebiasaan kita itu diberi ibadah. Nah, contohnya itu urusan makan. Walaupun ada perintahnya dalam Al-Quran, kulu wasrabu wala tusrifu, makan dan minumlah. Tapi itu kebiasaan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak disertai dengan basmalah, ya kita makannya juga sumber yang haram. Kemudian kita tidak tenang, sudah itu tidak baca doa, ya itu khawatir berkahnya kurang. Nah, kalau kita selalu niatkan saya makan ini mudah-mudahan saya kuat untuk ibadah, untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, berbuat amal soleh dan seterusnya, itu baru punya nilai ibadah. Jadi tidak hanya sekedar rutinitas yang kita kerjakan. Nah, ini pentingnya kita pemahaman segala aktivitas bagaimana supaya bernilai ibadah. Tahu ilmunya, syarat-syaratnya tahu, ya syar'inya seperti apa, ya. Tiap hari kita masuk keluar kamar mandi, tapi kalau kita tidak baca doa itu sayang, ya. Masuk dan keluar. Kita pergi keluar rumah, pergi bekerja, pergi mencari ilmu dan keperluan-keperluan lain, senantiasa kita bertawakal kepada Allah, ya. Apabila kita keluar, kalau ke masjid juga seperti itu, baca doa, ya. Berkaitan dengan bacaan doa untuk minta cahaya, ya, baik dalam hati kita, dalam badan kita, supaya diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak sempat mungkin kita bahas semua doa-doanya, tapi ini contoh-contoh yang lainnya. Untuk melihat itu kita melihat pada ibadah khas dulu, yang paling standar, yang berkaitan dengan ibadah salat, karena ini rukun Islam yang kedua, yaitu melaksanakan ibadah salat yang wajib. Itu yang wajib kita sudah paham semua. Bagaimana supaya kita melaksanakan ibadah salat itu sudah di awal waktu dan berjemaah, khususnya yang laki-laki. Ya, kalau tidak ada unsur ini apa nanti alasan kita di akhirat? Jika tidak melaksanakan salat secara berjemaah. Banyak ini yang di bulan Ramadan, mungkin bulan Ramadan rajin, tapi sesudah itu bubar. Ya, ada juga yang sudah ke masjid nih ya, tapi hanya bulan Ramadan. Gimana kalau terus-menerus ini kita ke masjid nih? Ya, anak-anak kita juga banyak yang ikut ke masjid. Yang paling abdal ini ya seperti bapak-bapak ini. Bapaknya pergi ke masjid, bawa anak-anaknya. Ya, jangan ada yang anaknya pergi ke masjid, bapaknya tinggal di rumah nih. Nah, ini kalau perempuan kan tinggal di rumah nih. Perempuan kalau boleh ke masjid mau disanggup boleh silakan ke masjid. Tapi kalau diutamakan di rumah. Yang laki-laki nih harus ke masjid. Jangan terbalik. Ini ada yang ibunya pergi ke masjid sama anaknya, bapaknya tinggal. Wah, ini terbalik ini cara berpikirnya nih. Ini ilmunya ini kurang ya. Mari saya aja bapak ibu, saudara-saudara, terutama yang kaum laki-laki untuk melaksanakan ibadah salat wajib utama di masjid. Untuk salat sunat silakan dikerjakan di rumah, ya. Salat fajar misalnya ya, 2 rakaat silakan salat di rumah, ya. Karena rakaatain, ya, qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat fajar itu, salat subuh itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Ini bayangkan ini, 1 kali salat itu bukan berkali-kali, 1 kali salat itu baru salat fajarnya. Maka kita usahakan kalau belum sempat salat di rumah, salat sunat diutamakan di rumah, silakan datang ke masjid. Nanti di masjid dilaksanakan salat sunat. Ya, kalau masuk waktunya sudah terbatas, kita pilih. Nah, ini masalah peluang ini, ilmu ini. Antara salat tahiyatul masjid atau salat sunat fajar. Kita pilih yang salat sunat fajar. Dan itu sudah termasuk yang salat tahiyatul masjid sebagai penghormatan. Karena kita sudah melaksanakan salat. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, kita perlu mengenal ini untuk tahu peluang kita
menyampaikan. Nah, kenapa saya sampaikan mulai dari ibadah sholat, puasa, zakat, sedekah. Memang kita sudah paham semua, tapi variasi-variasinya ini yang belum banyak yang mengenal dan memahami betul. Padahal ini adalah peluang-peluang besar untuk mendapatkan investasi pahala yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Nah, selain salat wajib kita sudah paham semuanya, tapi salat-salat sunat, ya, pertama yang rawatib ini, rangkaian dari salat wajib yang 12 rakaat itu atau 10 rakaat. Jak dari duhur, sebelum dan sesudahnya, sudah maghrib, sudah isya, sebelum salat subuh, ya. Nah, 12 atau 10 rakaat semuanya. Kita perlu mengenalnya itu. Selain itu salat-salat lain ya, malam nih, tarawih kita sudah laksanakan. Salat duha, salat witir gitu ya. Nah, itu semua kita perlu kenali supaya kita bisa memanfaatkan. Nabi Rasulullah sekali waktu dia kena kesiangan berjalan bersama para sahabatnya, kesiangan sholat subuh nih. Jadi sudah panas matahari, terkena di pipi baru mereka terbangun. Nah, sehingga sudah itu berjalan lagi karena mencari air, ya. Lalu tidak langsung sholat subuh, masih aja melaksanakan salat sunat sebelum sholat subuh. Padahal itu sudah siang ini. Nah, baru dilaksanakan salat subuh. Tetap berjemaah. Nah, kenapa penting berjemaah ini? Ya, para hadirin sekalian, terutama kawan-kawan yang masih muda ini, ya, ini harus memaksimalkan salat jemaah. Dari muda itu dibiasakan. Kalau dari muda dibiasakan, insya Allah nanti kalau sudah sepuh itu rasa sayang kalau tidak ke masjid salat berjemaah. Karena faedahnya luar biasa ini. Nah, jadi Allah Subhanahu Wa Taala sengaja ini menyediakan bermacam-macam ibadah yang kalau kita kerjakan ini sebetulnya modalnya itu sedikit, hanya melawan ngantuk hawa nafsu gitu ya, setan-setan ini rasa subuh. Dan sudah ada ini, kalau bahasa statistiknya itu setiap salat itu ada. Ini kalau kita tahu ilmunya, yang diutamakan bukan selalu yang disebut itu salat fajar, ya. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'anul fajr. Nah, Qur'anul fajri karena sesungguhnya salat fajar, salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, ini ada sebuah hadis nih, saya bacakan. Barang siapa yang hadis riwayat Muslim, hadis yang ke 656. Barang siapa yang salat isya. Nah, ini saya tekankan salat jemaah ini. Berjamaah maka seolah-olah dia telah salat ya malam selama separuh malam. Takarannya itu ya. Jadi salat wajib itu sangat dahsyat ini. Takarannya luar biasa. Seolah-olah atau sama setara dengan salat malam ya, salat sunat, salat lain ini ya, selama separuh malam. Bayangkan kalau sudah isya sampai subuh itu berapa jam itu ya. Dari isya katakanlah jam 7 lewat sedikit ya sampai jam 4, hampir 10 jam ya, berarti separuh malam 5 jam. Takarannya seperti salat separuh malam sekitar 5 jam misalnya. Kita sendiri tidak pernah mungkin ya salat lain ini sampai 5 jam ya, setengah jam aja. Kalau imamnya panjang bacanya sudah banyak yang batuk-batuk ini. Nah ini. Dan barang siapa yang salat subuh berjamaah, nah ini, ya, salat subuh berjamaah, ya, hijamaah ya, ditekanannya hijamaah ini. Maka seolah-olah dia telah salat seluruh malamnya, berarti sekitar dari 10 jam tadi. Bayangkan salat subuh ini, baru itu sekali, berarti kalau kita selalu salat subuh itu luar biasa ini. Ini kita membaca teori peluang dan ini mudah ini. Coba para jemaat kalian dan adik-adik semuanya, saudara-saudara ini memikir baik-baik ini. Allah itu kasih kewajiban utama salat, puasa itu modalnya itu kan sedikit. Kalau sedekah infak oke lah kita mengeluarkan uang, tapi kan urutan berikutnya. Tapi yang utama salat ini. Anda punya satu lembar pakaian, baju, satu sarung lapisannya, tanpa pakaian-pakaian lain lah sementara ini. Itu sudah bisa dilaksanakan, tinggal ambil air wudhu, salat. Jadi tidak terlalu berat, ya. Nah,
Ini ada hadis lagi, saya bacakan ini kabar ini. Ya, bahwa para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada salat fajar. Nah, ini yang pada subuh ini berkumpul ini. Ya, malaikat siang dan yang malam. Ini yang sip-sipan mendampingi manusia setiap hari. Ada yang malam, ada yang siang. Jadi bukan hanya security ini yang sip-sipan ini. Ini mah 2 kali 24 jam. Tapi para malaikat juga ini. Sehingga pada saat hadir tadi, ya berapa ini 2 saf lah tempat kita ini. Ya, hadir menyaksikan. Jadi yang siang sama yang malam bertemu. Sehingga nanti kalau menghadap kepada Allah ditanya gimana keadaan hamba-Ku? Oh, dia sedang mengikuti kajian subuh. Wah, alhamdulillah ini kita didoakan oleh para malaikat nih ya. Siapa yang ini orang yang mengikuti kajian subuh di baca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya di masjid-masjid Allah dibacakan, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut-nyebut namanya, ya di hadapan para malaikat. Nah ini bahasa media ini, ya. Medianya Allah tapi ini. Adik-adik semuanya kan, kita semua di sini di masjid juga paham ini ada media sosial yang membuat viral ini, ya. Masuk di YouTube kah, masuk di TikTok kah, di Instagram kah, atau Facebook atau yang lain-lain gitu ya. Masih banyak media sosial lain. Nah, diviralkan. Nah ini Allah sendiri yang memviralkan. Bayangkan ini kalau Allah yang bicara di depan para malaikat yang miliaran itu, ya sangat dahsyat itu. Jadi ini kalau kita berpikir 2 alam ini, ya kita jangan hanya berpikir alam syahada ini, alam empiris ini. Saya sering ingatkan adik-adik mahasiswa dan juga di masjid saya sedikit mengajarkan karena ilmuwan Eropa, Amerika ini hanya berpikir empiris yang bisa dilihat dengan kasat mata. Padahal ada alam lain. Kalau kita yakin itu ada, wah luar biasa itu. Bahwa di langit atas sana di arsy Allah nama kita disebut di hadapan para malaikat. Bayangkan Allah yang pencipta kita Maha Kuasa menyebut-nyebut kita di hadapan para malaikat. Dan makhluk-makhluk lain pasti mendengarnya. Seperti juga para semut-semut di darat dan ikan-ikan di laut turut mendoakan orang-orang yang mengikuti majelis. Insya Allah termasuk yang majelis online. Termasuk adik-adik yang ikut majelis online. Nah, yang berikutnya ini bicara surat menghitung peluang yang paling sederhana. Ini berkaitan dengan ibadah puasa yang kita laksanakan. Ya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala untuk ibadah puasa ini variasinya banyak ini. Selain ibadah puasa yang wajib 1 kali 1 tahun, 1 bulan, selama 1 bulan di bulan Ramadan. Tapi banyak puasa-puasa lain yang kita disunahkan. Saya biasa menghitung ini seolah-olah ini kalau semua ibadah ini kita laksanakan itu setara dengan kita puasa lebih dari setahun. Kenapa demikian? Karena minimal pahala ibadah-ibadah itu kan dinilai 1 menjadi 10. Ya kita sudah bahas kemarin minggu lalu hari Sabtu lalu. Manja bil hasanah falahu asyru amsalih, minimal 10 kali lipat. Nah, ini banyak nih. Misalnya nih, puasa Senin Kamis. Nah, puasa sunnah ini banyak nih Senin Kamis saja. Kalau setiap Senin Kamis selama sepekan kan 52 pekan. Tapi dikurangi di bulan Ramadan. Ya, yang 4 pekan. Ya berarti tinggal 48. Dikurangi yang lain-lain mungkin tinggal 45 lah. Karena ada yang ketemu juga di hari tasyrik dan seterusnya. Kalau hitung peluangnya ini kira kurang lebih 45 hari. Nah, itu pekannya. Kalau dikali 2 ya kan bisa sampai 90 hari. Nah, itu satu. Yang kedua nih, puasa ayam bid yang tengah bulan Hijriah, tanggal 13, 14, 15. 3 hari. Kalau dikali 11 dikurangi bulan Ramadan berarti sudah 33 hari. Taruhlah mungkin ada apa-apa 30 hari. Kalau sudah 30 hari kan bisa dihitung
pahalanya itu ya lebih dahsyat lagi. Belum lagi puasa kalau mau pakai di bulan Muharram, ya 10 Muharram, atau di bulan Zulhijjah, terutama di tanggal 9 Zulhijjah. Ada lagi yang lebih dahsyat ini. Puasa yang baik ini berdasarkan Rasulullah SAW, yaitu puasanya Nabi Daud, sehari berbuka, sehari puasa. Nah, ini luar biasa lagi. Kalau sehari berbuka, sehari puasa, kalau 10 bulan, jadi 5 bulan dia puasanya. Nah, 5 bulan sudah kali 30, 150. Jadi hitung-hitung harinya itu lebih 300 ini kalau seperti itu. Berarti sama dengan setahun lagi. Kan lebih 300 hari dalam setahun. Nah, tapi puasa ini lebih dahsyat ini pahalanya. Nah, ini kita ambil contohnya. Ya. Saya bacakan ini karena panjang ini hadisnya. Semua amalan Bani Adam. Nah, ini Bani Adam ya. Tapi ini yang beriman ya. Yang beriman. Karena yang tidak beriman tetap bicara, tapi nanti di akhirat itu seperti debu yang berterbangan. Ya, tidak memberatkan timbangan kebaikan. Jadi setiap amalan Bani Adam, keturunan Adam alaihissalam dilipat gandakan, ya, satu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Ya, yang di surah Al-Baqarah 261 itu ya. Orang yang yunfikuna fisabilillahi kama salihab dan seterusnya ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kecuali puasa. Nah, bayangkan ini puasa ini. Sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ya, dia meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Nah, kata Allah ini. Jadi kita akan menahan ini. Ya, maka aku yang akan membalasnya. Ya, dan bagi orang yang berpuasa mempunyai 2 kebahagiaan. Ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah, menerima ini. Jadi kebahagiaan di dunia pada saat kita berbuka. Orang yang berpuasa pasti itu mengalami kegembiraan pada saat berbuka, senang dia. Nah, coba bayangkan ya. Mari kita bayangkan semuanya. Jadi ada ibadah yang aktivitas kita lebih tinggi, saya salat atau bersedekah mengeluarkan ini kita perlu mencari dulu. Tapi ibadah puasa ini yang dituntut itu adalah kesabaran. Jadi istilahnya menahan. Nah, puasa itu kan menahan, maknanya kan menahan. Jadi menahan untuk tidak melampiaskan syahwat, makan dan minum, berkata-kata yang jorok, yang buruk, menjaga perangai dan seterusnya, fokus ibadah dan seterusnya. Wah, itu puasa menahan. Nah, menahan ini sudah dinilai sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak punya modal apa-apa. Apa modalnya ini kalau puasa ini kan? Mari makan sahur ini. Kalau Anda tak ada makan sahur, bisa juga niatkan kalau puasa sunat itu. Kalau ini harus niat, kalau sahur untuk ini kita harus niatkan sebelum masuk imsak ini atau masuk fajar. Tapi kalau puasa sunnah boleh pada saat tengah hari kita belum makan, saya puasa gitu ya. Nah, itu boleh. Nah, ini menahan modalnya yang boleh dikata nggak ada ini. Ya, kalau modal luar kan nggak ada kan. Ya, pakaian enggak, kalau salat tadi masih ada, ini enggak. Jadi walaupun pakaian buru-buru ya, tak Anda berpuasa ini. Ini luar biasanya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira yang berkaitan dengan ibadah-ibadah puasa ini yang penting kita pahami ada banyak peluang. Mari kita mulainya sesudah ibadah puasa ini kita pada puasa wajib Ramadan kita mulai puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal dan kita mulai rutinkan. Kalau seperti itu kita sehat ini jaminan Allah. Somu tasihu gitu ya. Berpuasalah supaya kamu sehat. Dan banyak banyak ibadah-ibadah atau penyakit-penyakit, banyak penyakit-penyakit yang dialami manusia disuruh kita untuk berpuasa. Ya, supaya organ-organ tubuh ini bisa bekerja maksimal lagi, diistirahatkan dulu. Dan kalau sudah niatkan itu berbeda. Coba Bapak Ibu, adik-adik semua kalau siang di hari bukan bulan puasa. Pada siang hari merasa lapar itu. Ya, tapi kalau niatkan dari puasa, ya mekanisme dalam tubuh kita sudah paham. Apabila kita berniat mau puasa, ya tidak merasa begitu lapar nih. Apalagi kalau sudah hari-hari melewati 10, 18 dan seterusnya, semakin ke sana makin nyaman. Nah, coba
Kalau makin ke sana makin nyaman. Nah, makanya kalau puasa ini harusnya ibadah kita makin maksimal menjelang ini. Nah, inilah statistiknya lagi yang keliru nih. Ya, ini kalau tidak paham ilmunya nih. Bulan Ramadan makin ke depan itu makin tinggi nilai alanya nih. Ya, karena semakin khusyuk kita ini. Ya. Tapi ini yang terbalik ini. Makin mendekati lebaran makin redup ini. Salat jamaahnya makin kurang, salat tarawihnya tidak hadir lagi gitu ya. Waktu awal itu salat subuh aja 3 saf nih. 4 saf nih. Ini waktu salat tarawih 4 saf nih. Ya, tapi sekarang mulai maju terus ya. Nah, ini terbalik ini. Harusnya kalau kita paham ilmunya, mencari pahala memang merebut peluang tadi, kata kuncinya mencari peluang, harusnya ini sampai ujung terus-menerus. Apalagi Lailatul Qadar kan. Nah, Lailatul Qadar sengaja selalu Allah simpan di bagian ujung ini 10 hari terakhir. Bahkan di ujung-ujung malam-malam ganjil diingatkan gitu ya. Tidak persis disebutkan malamnya ini, tapi ciri-cirinya biasanya disebutkan 10 hari terakhir atau pada malam-malam ganjil. Nah, supaya kita lebih giat lagi pada ujung itu. Nah, caranya gimana supaya bisa kita memperoleh Lailatul Qadar? Distabilkan terus-menerus saja salat malam. Ya. Minimal salat tarawih, karena salat Lailatul Qadarnya kan sejak dari malam itu sampai fajar itu, ya. Sampai waktu fajar. Nah, jadi kita stabilkan aja, nggak usah bilang, "Wah, saya mau begadang ini terus besoknya tertidur." Wah, itu tidak. Lebih bagus kita, karena ini teori peluangnya ada salah satu. Setiap Ramadan pasti ada Lailatul Qadarnya. Nah, lebih baik kita stabilkan ini. Syukur-syukur dia meningkat. Nah, itu ya. Jadi ini peluang-peluang yang luar biasa disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mengatakan bahwa peluang masuk surga itu 10 kali lipat lebih besar daripada peluang masuk neraka. Itu minimalnya berdasarkan pemahaman kita terhadap hadis tadi. Ya, berdasarkan pemahaman kita tentang hadis tadi yang dibalas 700 kali lipat. Tapi bahkan puasa itu Allah sendiri tak terhingga ini nilainya. Ya. Nah, yang terakhir nih, karena banyak nih peluangnya, saya ringkas saja. Yang mungkin paling mudah kita ingat ini berkaitan yang paling mudah, ya, modalnya sedikit, yaitu mentadaburi Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, bayangkan Al-Quran itu 1 huruf 10 pahalanya. Kalau kita bisa tamat nih, ya 6.214. Nah, ini yang paling banyak disepakati ulama dan itu yang banyak beredar di Indonesia. Adapun yang mengatakan bahwa ayatnya ada 6.666 itu dalam sebuah buku yang saya baca, sumber yang saya baca itu adalah maknanya nih, 6.600 itu. Tapi yang standar itu 6.214. Itu yang Al-Quran yang beredar di Indonesia, rata-rata itu yang dipakai. Ya, tapi lebih 6.000. Pokoknya banyak nomor pakat itu adalah 6.200-an ke atas. Nah, itu adalah ayatnya, tapi hurufnya ini, ya, puluhan lebih dahsyat lagi. Nah, berarti peluangnya lebih banyak, lebih lagi kalau kita mentadaburinya ini, mempelajarinya. Nah, saya sebutkan tadi berdasarkan hadis sahih ini, ya, nomor 660 nih, menyebutkan yang saya sebutkan tadi bahwa diganjar 1 hurufnya itu 10 kebaikan, ya, 10 kebaikan. Saya sudah baca niatnya karena nanti terlalu lama, kita ambil yang penting-pentingnya. Nah, sekaligus tadi karena Al-Quran kalau kita tadaburi, ya, dia akan menjadi syafaat kita nanti di akhir. Nah, saya kira manfaatnya sudah sering saya sampaikan di forum ini, ya, saya sampaikan kepada mahasiswa. Kenapa kita menjadikan Al-Quran ini sebagai basis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan? Karena Allah sendiri yang menjamin la raiba fihi. La raiba fihi bukan hanya dalam konteks teksnya ini dipelihara, dijaga, tapi juga fungsinya. Nah, sementara ilmu-ilmu yang dipelajari kita sekarang ini, ya, ilmu sekuler ini, tidak ada jaminan bahwa bisa menyelesaikan persoalan. Nah, persoalan kita di dunia, apalagi persoalan di akhirat, tidak akan sampai ke sana. Lebih baik kita kembali pada Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah kita pegang, menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, basisnya pada Al-Quran, semua akan diselesaikan. Ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, akan diberi jalan keluar terhadap. Siapa yang bertakwa kepada Allah, ya, fayu'allimullah, Allah akan mengajarinya. Surah Al-Baqarah 282. Ya.
Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala juga ditujukan kepada dia Furqan. Mana yang benar, mana yang salah. Nah, orang mencari ilmu itu kan terutama itu bisa dia mengenali oh ini yang benar, ini yang salah ini. Ya, bukan hanya untuk mencari kehidupan dunia ini. Itu banyak sudah ilmu yang seperti itu, tapi yang mencari yang mana yang benar, mana yang salah itu. Nah, yang terakhir ini banyak lagi yang berkaitan dengan zikir. Nah, zikir-zikir ini juga banyak sekali manfaatnya. Saya lain kali menyampaikan, tapi ingatkan saja paling utama zikir sudah sholat, zikir pagi dan petang ya, itu luar biasa. Zikir itu kan di mana saja hai sumakun tadi bisa dilakukan. Ada yang zikir ya tidak mutlak ini. Ya Anda berjalan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, istighfar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah. Ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, bacaan-bacaan seperti itu di mana aja kita bisa baca ya. Nah, ini berarti peluangnya ini tidak terlalu terikat dengan waktu dan tempat kapan saja. Kalau zikir-zikir salah kan waktu salah. Tapi zikir-zikir yang umum itu ya kapan saja di mana kita bisa ucapkan. Nah, ini berarti peluangnya. Jadi saya ingin mengakhiri dengan kata-kata bahwa ibadah itu adalah seluas arena kehidupan sendiri. Saya sering menyatakan kepada di forum-forum di mana ada air di situ ada kehidupan. Ya. Nah ini kita sedikit nih, di mana ada kehidupan di situ ada manusia, ya, ada masyarakat. Di mana ada masyarakat di situ ada kehidupan bersama yang jadi objek kajiannya sosiologi, dia dan ilmu sosial dan lain. Ya dan di mana ada mereka itu ada kebahagiaan di sana, ada peluang. Kita harus sedikit ini. Di mana ada air, di situ ada kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada ruang untuk kita beribadah. Semuanya. Dan setiap ruang untuk ibadah itu kontributif terhadap peluang kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa dan juga mendapatkan rahmat Allah yang berupa surga Firdaus yang saya sebutkan tadi, dibacakan pada ayat rakaat pertama tadi surah Al-Mu'minun, ulaika hum warisun allazina yarisunal firdaus. Mereka itu adalah pewaris. Apa yang diwariskan adalah surga Firdaus, surga yang tertinggi yang ada di bawah arsy-Nya Allah. Ya, surga Firdaus. Ulaika hum warisun. Ya, dan mereka itu kekal di dalamnya. Nah, ini yang kita cari. Jadi, kenapa perlu kita mempelajari peluang-peluang ini? Dasarnya iman, basisnya pada ilmu. Kita tahu ilmunya, orang yang mengerjakan karena ada ilmunya itu yang paling dasar ini pahalanya. Berdasarkan surah Mujadalah, ya fa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jadi orang yang iman dan berilmu. Nah, ini pentingnya kita tahu. Jadi kita mengerjakannya karena kita punya dasar ilmu, nilainya akan lebih tinggi lagi. Nah, kalau kita membaca ini peluang yang banyak, belum lagi kehidupan sosial lain, kita ambil untuk perluan hari ini saja. Anda semua punya peluang yang saya sebut tadi. Minimal sekali 10 kali lebih lipat, bahkan bisa sampai 700 kali lipat peluang Anda atau kita semua masuk surga dibanding dengan masuk nerakanya. Ya, demikian kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.